Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di pelajaran sejarah Indonesia. Pada pertemuan ini kita akan membahas mengenai persebaran kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Dan seperti kita ketahui bahwa pengaruh India itu khususnya di agama Hindu-Buddha menghasilkan adanya akulturasi budaya. Nah, salah satunya itu ada pada sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan yang awalnya berada di lingkup suku dan dipimpin oleh kepala suku berubah menjadi kerajaan dan dipimpin oleh seorang raja. Dan silahkan dibaca tulisan yang ada di depan kalian. Jadi untuk pembahasan materi kali ini dan beberapa pembahasan ke depannya, saya minta kalian untuk menulis di buku catatan kalian masing-masing dan tentunya dalam bentuk poin ya. Karena di dalam PowerPoint ini saya hanya mencantumkan inti materinya saja, jadi akan ada banyak informasi yang akan saya sampaikan melalui penjelasan langsung, jadi kalian wajib menulis materi kali ini. Baik, kita mulai saja. Akan ada 8 kerajaan yang akan kita bahas dalam materi kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Agar kalian tidak pusing, saya akan mencicil penjelasan tersebut. Jadi tiap pertemuan saya akan memberikan 2 materi penjelasan mengenai kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Nah, untuk pertemuan kali ini saya akan membahas mengenai Kerajaan Kutai Martadipura terlebih dahulu, dilanjutkan dengan Kerajaan Tarumanegara. Pertama ada Kerajaan Kutai Martadipura yang berdiri di 350 Masehi atau abad keempat. Ini merupakan kerajaan tertua di Indonesia yang bercorak Hindu, terletak di Kalimantan Timur. Kerajaan Kutai Martadipura merupakan kerajaan yang memiliki corak agama Hindu. Hal ini diketahui dari adanya penggolongan masyarakat. Nah, penggolongan masyarakatnya itu ada kaum Brahmana yang menguasai bahasa Sanskerta dan ada golongan atau kaum kesatria yang dianggap sebagai kerabat raja. Walaupun bercorak agama Hindu, masyarakat kerajaan Kutai masih ada yang memegang teguh agama leluhur seperti animisme. Dan kedua agama ini masih memiliki toleransi yang tinggi dan hidup secara tentram dan damai di kerajaan Kutai Martadipura. Berdasarkan beberapa sumber, diketahui bahwa total raja dari kerajaan Kutai Martadipura itu ada 21, hanya saja yang akan kita bahas itu hanya beberapa yang dianggap berpengaruh. Seperti yang pertama itu ada Kudungga. Ia merupakan pendiri dari kerajaan Kutai Martadipura yang memiliki gelar Anumerta Dewa Warman. Pada awalnya Kudungga adalah seorang kepala suku, namun karena adanya atau masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia dan ada keinginan untuk menyetarakan kedudukan tatanan masyarakatnya, maka Kudungga membuat atau mendirikan kerajaan dengan nama Kutai Martadipura. Setelah Kudungga wafat, raja keduanya adalah Asmawarman. Ia merupakan anak dari Kudungga. Kudungga memberi nama anaknya Asmawarman dengan tujuan ingin menyetarakan anaknya dengan golongan ksatria. Nah, Asmawarman ini memiliki 2 gelar dan ini tercantum di dalam sumber sejarah. Yang pertama itu memiliki gelar bernama Wangsakerta yang artinya sang pembentuk keluarga, karena dalam pemerintahannya ia mendirikan sebuah dinasti yang bernama Dinasti Warman. Dinasti adalah kekuasaan pemerintahan yang dipegang oleh satu garis keturunan atau dari keluarga yang sama. Selain itu, Asmawarman juga memiliki gelar Dewa Ansuman atau Dewa Matahari. Selama pemerintahannya juga, Asmawarman mengadakan upacara yang bernama Asmaweda. Jadi itu merupakan ritual pelepasan kuda yang bertujuan untuk memperluas wilayah kekuasaan Kutai Martadipura. Caranya adalah kuda dilepaskan sesuai dengan arah mata angin, dan di mana kuda itu berhenti, maka disitulah batas kekuasaan dari kerajaan Kutai Martadipura.
Yang ketiga ada Raja Mulawarman. Ia merupakan anak dari Asmawarman. Ia dipilih karena dianggap cakap dan mumpuni untuk memimpin kerajaan Kutai. Dan ternyata insting dari Asmawarman untuk memilih Mulawarman menjadi raja memang tidak salah, karena pada saat kepemimpinannya Mulawarman membawa Kutai ke masa kejayaannya. Kenapa? Karena pada zaman Mula Warman, rakyat itu hidup tentram, perekonomiannya maju, dan wilayah kekuasaannya itu sangat luas, yaitu hampir seluruh wilayah Kalimantan Timur. Mula Warman dianggap sebagai raja yang terbaik, bijaksana, royal, dan juga religius. Diketahui bahwa Mula Warman pernah bersedekah kepada kaum Brahmana dengan memberikan 20.000 ekor sapi di Waprakeswara atau di tempat suci kaum Brahmana. Dan selain itu, pada masa pemerintahan Mula Warman, rakyat melaksanakan upacara kenduri atau merupakan selamatan. Ini bertujuan untuk menghormati Raja Mula Warman. Kenapa diadakan kenduri? Karena seperti yang sudah disebutkan, Mula Warman itu merupakan raja yang terbaik karena memiliki sifat-sifat yang baik, bijaksana, dan juga royal. Setelah mengalami masa kejayaan, ternyata sepeninggalan Mula Warman atau ketika Mula Warman wafat, Kutai Martadipura mengalami kemunduran karena tidak ada raja yang cakap memimpin, dan kita masuk ke raja ke-21 yaitu Dharma Setiawarman. Ini merupakan raja terakhir dari kerajaan Kutai Martadipura karena pada masa pemerintahannya, Kutai Martadipura ini mengalami keruntuhan. Tepatnya di tahun 1605 Masehi, Kutai Martadipura diserang oleh Kutai Kertanegara. Kutai Kertanegara adalah kerajaan bercorak Islam, dan kerajaan Kutai Martadipura ini runtuh karena Raja Dharma dibunuh oleh Aji Pangeran Anum Panji Mendapa dari kerajaan Kutai Kertanegara. Dan pada saat itu juga Kutai Martadipura menjadi di bawah kekuasaan Kutai Kertanegara dan berubah coraknya dari yang agama Hindu menjadi corak agama Islam. Semua informasi yang disampaikan kepada kalian mengenai kerajaan Kutai Martadipura tentu perlu ada sumbernya. Dan sumber sejarah dari Kutai Martadipura ini adalah Prasasti Yupa. Ini merupakan sumber sejarah tertulis yang berupa 7 tugu tiang batu, dibuat atau dipahat oleh kaum Brahmana, ditulis dengan bahasa Sanskerta dan juga huruf Pallawa. Bisa kalian lihat sendiri di gambar. Ini salah satu contoh dari Prasasti Yupa dan berisi mengenai yang pertama tadi letak kerajaan Kutai, bahwa Kutai itu ada di lokasinya tepi Sungai Mahakam, Kalimantan Timur. Lalu ada pujian untuk raja seperti Mula Warman adalah raja yang royal, baik, dan lain sebagainya. Lalu juga di Prasasti Yupa ini membahas mengenai silsilah kerajaan. Jadi dimulai dari Kudungga sampai Dharma Setiawarman dan masa kejayaan. Tentunya ini dialami oleh Raja Mula Warman dan paling banyak ditulis di Prasasti Yupa, dan terakhir ada tempat sedekah yang bernama Waprakeswara atau tempat suci kaum Brahmana. Perlu diingat bahwa huruf Pallawa itu bukan hasil dari akulturasi atau bukan hasil dari percampuran, tapi adopsi langsung dari budaya India. Selanjutnya ada Kerajaan Tarumanegara. Mungkin dari kalian sudah sering mendengar nama kerajaan ini. Tarumanegara berasal dari dua kata, yaitu ada tarum yang artinya sungai, lalu ada negara yang artinya wilayah atau kerajaan. Maksud dari penamaan Tarumanegara ini disebabkan karena kerajaan terletak di dekat Sungai Citarum. Dan perlu diketahui, Tarumanegara ini merupakan kerajaan besar yang membawahi beberapa kerajaan kecil di Jawa Barat. Nah, di sini ada
peta yang berisi wilayah kekuasaan dari Kerajaan Tarumanegara ini ketika sudah mengalami masa kejayaan ya. Tarumanegara memiliki ibu kota bernama Sundapura dan wilayah yang orange tua ini merupakan wilayah kekuasaan dari Tarumanegara. Selain itu, Tarumanegara juga memiliki hubungan yang baik dengan kerajaan Jawa lainnya seperti Kerajaan Galuh, Kerajaan Purwalingga, dan juga Kerajaan Kalingga. Kerajaan Tarumanegara ini berkembang dimulai dari abad keempat dan mulai mundur dan runtuh pada abad ke-7 Masehi. Kerajaan Tarumanegara memiliki corak agama Hindu, namun walaupun bercorak agama Hindu, toleransi agama di Kerajaan Tarumanegara itu sangat tinggi. Diketahui bahwa di Kerajaan Tarumanegara ada 3 penganut agama, yaitu ada Hindu, Buddha, dan juga nenek moyang atau animisme. Nah, susunan masyarakat di sini sudah mulai teratur karena semua golongan menjalankan tugasnya masing-masing. Selanjutnya ada silsilah kerajaan. Untuk silsilah kerajaan bisa kalian lihat sendiri di gambar yang tersedia. Di sini saya akan menginformasikan beberapa raja yang memang sangat berpengaruh di Kerajaan Tarumanegara. Kita mulai dari raja yang pertama, yaitu Raja Diraja Guru Jaya Singawarman. Ia merupakan pendiri dari Kerajaan Tarumanegara. Awalnya ia adalah seorang pengembara yang berasal dari salah satu dinasti di India. Ia mengembara bersama pengungsi lain karena dinastinya dikalahkan oleh Kerajaan Magadha. Ia pergi ke Jawa Barat dan ternyata ia diizinkan untuk membuat tempat pengungsian di tepi Sungai Citarum. Ia pun berhasil menikahi salah satu putri raja kerajaan kecil yang ada di Jawa Barat. Seiring berjalannya waktu, ternyata tempat ini sering didatangi oleh orang-orang dan dijadikan sebuah desa, lalu berkembanglah menjadi sebuah kerajaan besar yang dinamakan Kerajaan Tarumanegara. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah Raja Purnawarman. Ia merupakan anak dari raja terdahulu, yaitu Raja Dharmayawarman. Purnawarman ini merupakan raja ketiga di Tarumanegara dan ia merupakan raja yang terbaik karena membuat Kerajaan Tarumanegara mengalami masa kejayaannya. Wilayah kekuasaan dari Kerajaan Tarumanegara ini terbentang dari Banten, Jakarta, Bogor, Cirebon. Dan Purnawarman ini memfokuskan pada sektor pertanian dan perdagangan untuk perekonomiannya. Kejayaannya ini banyak ditulis dalam prasasti-prasasti peninggalan dari Tarumanegara. Yang akan kita bahas selanjutnya adalah kemunduran dari Tarumanegara. Kemunduran Tarumanegara muncul saat kepemimpinan Sudawarman. Ini dikarenakan kurang pedulinya Sudawarman terhadap masalah-masalah yang ada di Tarumanegara. Semakin mundur pada raja berikutnya sampai akhirnya pada kepemimpinan Tarusbawa, ia merupakan raja dari kerajaan Sunda yang juga merupakan menantu dari Linggawarman. Ia membuat Tarumanegara runtuh karena menggabungkan Tarumanegara dengan kerajaan Sunda. Hal ini membuat kerajaan Tarumanegara menjadi semakin lemah wilayah kekuasaannya. Ditambah juga, Tarumanegara ini runtuh karena ada serangan dari kerajaan Sriwijaya karena kerajaan Tarumanegara tidak mau tunduk pada kerajaan Sriwijaya. Yang akan kita bahas terakhir di pertemuan kali ini tentunya mengenai sumber sejarah dari Kerajaan Tarumanegara. Dan perlu diketahui bahwa kebanyakan prasasti-prasastinya itu ditemukan di daerah Bogor. Yang pertama ada Prasasti Ciaruten. Ini ditemukan di Sungai Ciaruten di Cibung Bulang, Bogor. Nah, di sini terdapat telapak kaki Purnawarman, bisa dilihat sendiri di gambar. Ini ada telapak kakinya dan ada tulisan-tulisan ikalnya. Ada tulisan berhuruf Palawanya. Jadi isinya itu terdapat sajak bahwa telapak kaki yang ada adalah telapak kaki Purnawarman yang sangat gagah seperti Dewa Wisnu. Selanjutnya ada Prasasti Jambu atau Koleangkak. Nah, kenapa sih dikatakan Prasasti Jambu? Ini karena prasasti ditemukan di daerah
dekat perkebunan jambu, kira-kira 30 kilometer sebelah barat dari Bogor. Nah, isinya itu adalah memberi sanjungan dan pujian untuk Raja Purnawarman. Nah, sanjungannya itu seperti Purnawarman adalah raja yang terkuat yang dapat mengalahkan musuh-musuhnya. Prasasti ini ditulis karena ia berhasil memperluas wilayah kekuasaan dari kerajaan Tarumanegara. Selanjutnya ada yang namanya Prasasti Tugu. Ini ditemukan di Tanjung Priok, Jakarta. Prasasti Tugu ini berisi mengenai perintah raja, lagi-lagi Raja Purnawarman, untuk penggalian saluran air Gomati atau Candrabaga yang berguna untuk membuat irigasi pencegahan banjir. Nah, perintah raja untuk membuat saluran air ini ritualnya dipimpin oleh kaum Brahmana dengan persembahan 1.000 ekor sapi. Nah, ini juga menjadi salah satu petunjuk bahwa Tarumanegara bercorak agama Hindu. Di samping Prasasti Tugu ada juga yang namanya Prasasti Kebun Kopi, ditemukan di Kampung Muara Cibung Bulang, Bogor. Dan jika dilihat di gambar sudah jelas ya, terdapat 2 telapak kaki gajah yang diduga merupakan tunggangan Dewa Indra. Nah, kaki gajah ini dinamakan telapak Airawata. Selain berisi telapak kaki gajah, di dalamnya juga diperkirakan menjelaskan mengenai kejayaan kerajaan Taruma atau Tarumanegara. Selanjutnya juga ada Prasasti Cidengiang atau Lebak, ditemukan di Kampung Lebak sesuai dengan namanya di Pandeglang, Banten. Ini berisi mengenai pujian-pujian kepada Raja Purnawarman dan ini juga memuat batas-batas kerajaan dari Tarumanegara. Mungkin kalau dari gambar PowerPoint ini belum terlalu jelas, tapi jika kalian lihat langsung itu akan terlihat huruf Palawanya atau tulisan-tulisan ikalnya. Jadi batas-batasnya itu ada seperti yang kalian lihat di PowerPoint-nya. Selanjutnya ada Prasasti Pasir Awi. Nah, ini hampir sama dengan Ciaruten, ada telapak kaki dari diperkirakan Raja Purnawarman. Namun di samping telapak kaki itu terdapat tulisan-tulisan ikal yang sayangnya isinya itu belum bisa disimpulkan oleh para ahli. Selanjutnya juga ada Prasasti Muara Cianten. Ini ditemukan di Muara Cianten, Bogor. Untuk Prasasti Muara Cianten sendiri memang ada telapak kakinya, sama juga dengan Pasir Awi dan Ciaruten dan tulisan ikal, namun tulisannya itu sama seperti Pasir Awi tidak bisa atau belum bisa disimpulkan oleh para ahli. Nah, selain sumber-sumber sejarah yang ada di daerah Indonesia, ternyata ada juga sumber dari luar negeri, yaitu catatan dari Pengelana Cina. Dan di sini ada 2 sumber. Yang pertama itu dari Musafir Cina. Nah, Musafir Cina ini menceritakan tentang keberadaan kerajaan Tolomo yang diperkirakan itu adalah kerajaan Tarumanegara. Yang kedua ada Kronik Dinasti Tang. Nah, ini juga merupakan salah satu bukti adanya kerjasama Tarumanegara dengan Dinasti Tang. Untuk lebih jelas lagi, di sini ada gambar persebaran peninggalan prasasti dari Tarumanegara. Dari banyaknya prasasti, ini dapat membuktikan bahwa budaya tulis-menulis di Tarumanegara itu sudah berkembang sangat pesat. Oke, berakhir juga pertemuan kali ini dan semoga apa yang saya sampaikan itu dapat dipahami oleh kalian. Silahkan kalian kirimkan rangkuman per poin kalian di Google Classroom di tagihan tugas pertemuan 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.